saya tanya bidannya Oh aja. iya. Nggak apa-apa Ibu. Sebelumnya di sini ada buku ya tentang panduan pengambilan keputusan tentang macam-macam ber-KB ya Bu ya. Nah di sini itu ada KB hormonal dan KB non hormonal. Nanti saya akan jelaskan ada efek sampingnya, kemudian ada macam-macamnya, indikasi dan kontraindikasi. Nanti saya jelaskan satu persatu tentang KB. Yang di sini kita akan yang cocok sama Ibu karena Ibu menyusui ya Bu ya. Iya, lagi menyusui sekarang. Karena Ibu sedang menyusui, saya anjurkan di sini ada KB yang namanya KB suntik ya. Nih di sini. Nah, ya Bu, di sini ada KB yang pertama dulu ya Bu ya. Di sini ada IUD. IUD itu ada IUD. Nah, di sini IUD itu adalah alat kontrasepsi dalam rahim, yang mana KB IUD tersebut dimasukkan ke dalam vagina. Serem ya Bu? Enggak juga Ibu. Sakit nggak itu Bu? Enggak Ibu, nyaman banget Bu, nggak ada efek sampingnya karena dia Tapi non dengar-dengar hormonal. katanya gini kan, Iya. kalau pakai KB yang AKDR ya tadi ya, itu yang di dalam rahim kita ya Bu ya. Nah, itu katanya Pak bisa terjadi perdarahan. Kadang pun juga tetangga sebelah saya pakai ini kalau nggak salah sih hamil dia. Hamil. Mungkin satu nanti ketika kita mau menggunakan AKDR atau IUD, kalau orang kampung bilangnya apa Bu? Coba. Spiral. Ya, spiral. Kalau kita bilangnya AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim, yang mana alat tersebut adalah alat yang dimasukkan ke dalam rahim. Nah, dia sangat lembut, sangat halus. Nah, kenapa sih AKDR tersebut bisa nyaman, bisa enak, bisa digunakan oleh siapapun dan tidak ada efek sampingnya? Efek sampingnya sedikit ketimbang alat kontrasepsi yang lain, karena ini yang bisa menghambat terjadinya dia tidak bisa dibuahi. Nah, inilah elemen-elemen besi tersebut Ibu. Nah, yang di rambut-rambut halus itu halus banget Ibu, seperti rambut dia. Nah, kenapa sih ada yang bertanya, Bu, kenapa ya itu bisa nusuk-nusuk punya bapaknya gitu? Oh, itu tidak, sebenarnya nggak tajam kok, itu hanya sugesti, hanya perasaannya aja. Perasaan karena berarti sugesti. kayak dibilang bulu halus itu Bulu seperti itu gitu ya. Iya, padahal intinya ketika kita melakukan AKDR nanti kan kita sisakan 10 cm atau 5 cm dari benang tersebut, kita tekuk atau bisa kita gunting habis. Biasanya ditekuk Bu, kita sisain 3 cm, nanti benang tersebut kita masukin ke dalam mulut porsio sampai tidak ada terasa. Nanti biasanya ketika kita mau sedang haid, nah benang-benang tersebut itu keluar Bu, saya merasakan sendiri. Nanti Ibu bisa diraba, bisa dicek. Nah, itu pakai ujung jari aja Bu. Ibu tunjuk, masukin ke dalam porsio sampai benang-benang tersebut masukin aja lagi Bu ke dalam situ, ke dalam porsionya. Enggak apa-apa itu Enggak apa-apa Bu, saya mengalaminya sendiri selama 5 tahun kurang lebih saya menggunakan AKDR tersebut. Jadi selama 5 tahun, selama haid, saya merasakan benang itu keluar terus nanti dimasukkan lagi nanti sendiri. kita masukin lagi sendiri. Jadi mungkin ini harus punya skill dan ilmu, makanya jarang orang yang awam nyaman akan menggunakan AKDR tersebut ya Bu ya. Saya karena kan kita sama-sama wanita ya Bu ya, biar Ibu paham lebih jelas, biar nggak ada katanya biar lebih jelas lagi, makanya seperti itu. Nah, ini jaraknya bisa digunakan sampai 5 tahun sampai 10 tahun ya Bu. Kalau itu kemudian ada juga namanya implan. Nah, implan itu kalau orang kampung bilangnya susuk. Nah, di lengan sebelah, tergantung Ibu lebih efektif kerja tangan kanan atau tangan kiri. Tangan kanan. Berarti nanti ketika kita melakukan implan, berarti sebelah kiri yang kita pasang, ada di luar sini ya Bu. Dia di dalam sini terasa, di bawah kulit nanti pemasangannya.
Nah, untuk metode implan sekarang ini hanya menggunakan satu elemen saja, itu bisa sampai 5 tahun. Itu nyaman kok Bu, tidak ada indikasinya. Itu hormon ya Bu ya, Iya, katanya ya. Tapi dia tidak ada efek sampingnya, dia tetap bisa haid. Beda dengan KB yang 1 bulan dan 3 bulan. Nah, kita beralih, Ibu mungkin sudah paham dengan AKDR dan implan tersebut? Sudah Bu, sudah. Sudah ya Bu ya. Nah, kita karena Ibu menyusui, nanti saya jelaskan di sini adalah ada yang pil dan ada yang suntik, karena dan bisa kondom karena Ibu sedang menyusui, juga bisa dikatakan MAL, metode amenorrhea laktasi. Saya juga kemarin hampir 1 tahun tidak haid Bu. Saya pikir saya amit-amit jabang bayi ya Bu ya, saya pasti takut kalau saya hamil lagi. Karena kenapa Bu beda? Takut aja, bukan menjaga jarak, takutnya baru hamil kok hamil lagi gitu kan, sugesti saya, tapi saya yakin saya tidak gitu kan, karena kita karena saya menyusui. Nah, kita on demand itu setiap waktu, setiap saat, anytime anywhere ya Bu ya. Jadi kita bisa pakai, jadi banyaklah di sini, ada yang suntik, ada pil, ada kondom. Kalau kondom Ibu bisa dibeli di tempat bebas, di Alfamart, Indomaret juga ada, dijual bebas. Kalau MAL, karena Ibu menyusui, nah MAL tersebut Ibu benar-benar gratis, nggak usah pakai KB, nggak ada efek sampingnya, nggak ada pusingnya, dia pure, benar-benar dia nggak haid. Jadi dalam saya pengalaman pribadi ya Bu ya, saya share sama Ibu. Jadi 1 tahun itu saya benar-benar nggak haid. Sempat saya takut dan tremor, takutnya kenapa-napa, tapi sampai nggak kepikiran sampai tes pack sih Bu. Cuman saya yakin saya menyusui, jadinya saya tidak haid. Jadi tapi kalau tadi kan saya sudah haid itu Bu. Kalau seandainya haid itu ada pengaruhnya nggak nanti dengan ASI saya? Enggak Bu, enggak pengaruh. Karena haid itu kan hormonal ya Bu ya, biasa. Kemudian kalau Ibu bisa Ibu pakai pil ya Bu. Kalau pil itu nanti bisa diminum ketika setelah haid. Nanti ketika dia ada tulisan tanggalnya di belakangnya Bu ya. Nah, di situ ketika Ibu lagi haid tetap diminum, jangan pas lagi mentang-mentang lagi haid terus Ibu lupa nggak minum, jangan ya Bu. Nah, walaupun Ibu lupa nih, misalkan Ibu minum jam 7 malam, kemudian Ibu lupa, nggak apa-apa paginya, seingatnya Ibu, misalkan Ibu lupa ya Allah saya semalam lupa nih, pagi nggak apa-apa langsung minum ya, seingatnya Ibu lah. Nah, untuk suntik itu kalau untuk yang Ibu menyusui, saya anjurkan suntik yang 3 bulan, karena itu yang dianjurkan untuk Ibu menyusui, tidak mengurangi kualitas dan banyaknya ASI. Takutnya kalau yang 1 bulan mengurangi kualitas Ibu dalam pengeluaran ASI tersebut. Sampai di sini Ibu ada yang mau ditanyakan? Untuk yang efek samping dan kontraindikasi pil, suntik, kondom, dan MAL kayaknya sudah Bu. Sudah paham ya Bu ya? Ya sudah. Ibu kalau ada apa-apa bisa ditanyakan ke saya, nanti Ibu bisa WA ke saya. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, nanti kita buat kunjungan ulang. Mungkin kalau Ibu sekarang baru mau nanya-nanya lah, iya saya masih mau ini kan kalau dulu ya mau bukan dengan suami kan memang tadi dibilangnya nggak usah lah Nda, nanti kalau seandainya takutnya nanti mempengaruhi ASI, kasihan anak katanya. Daripada saya juga bingung, tapi saya takut juga nanti kan itu soalnya katanya kalau udah haid jadi lebih subur atau gimana, itu ya yang disampaikan oleh tetangga-tetangga saya Bu. Jadi daripada saya bingung, lebih bagus tanya Bu Bidan aja gitu kan. Nah, saya sih lebih tertarik ini kalau dilihat mungkin kalau AKDR saya masih belum berani Bu, nggak tahu nih, belum berani, saya belum berani, masih trauma kemarin ya habis lahiran. Iya, selama ini kan saya masih pakai MAL ini ya Bu ya, yang Ibu jelaskan tadi. Karena menyusui. Karena menyusui, saya masih menyusui aktif, alhamdulillah, walaupun saya bekerja saya tetap pumping Bu. Mungkin saya pakai suntik aja Bu, suntik ya? 3 bulan. Oke, nggak apa-apa Ibu. Tapi nanti saya rembukan lagi dengan suami. Karena kalau takutnya pakai yang ini tadi yang AKDR ya Bu ya. Kalau AKDR ini nanti takutnya
suami dalam rahim, suami nanti pada saat kita apa dia merasa nggak nyaman atau Iya. gimana, kan kita harus Was-was dulu. ya komunikasikan dengan suami dulu ya Bu ya. Oke. Jadi nanti mungkin saya lebih ke arah ini apa namanya suntik Suntik 3 yang 3 bulan. Oke, nggak Kemarin apa-apa. saya pakai kondom, Oh, takut ya kan Bu. Bu, bener. Mencegah ya Bu ya, Iya. bukannya nggak mau banyak Ya kan masih anaknya masih 1 bulan masih nih, 1 Bu. bulan nggak enak. Takut. Minimal 2 tahun ya Bu ya, Iya. dikasih jarak. Nah, Oke deh Ibu, nanti kalau udah ada persetujuan dari suami, izin dari suami, Ibu bisa balik lagi ke saya. Nanti Ibu bisa sebelum kesini WA dulu, takutnya saya nggak ada, Ibu kecewa, Ibu bidannya nggak ada misalkan ya Bu ya. Ya oke, nanti kalau udah ada persetujuan dari suami berarti minggu depan udah fix ya, Iya. udah yakin pakai iya, KB. pakai KB. Insya Allah nanti sama suami saya juga, tapi nanti tolong informasikan juga lagi ya Bu ya, keulang Oke, mungkin oke. ya saya Biar lebih lebih ke arah pasti gitu, lagi lebih pasti. suaminya, biar yakin. Karena dia memang hari ini nggak bisa, ada tugas di luar, Oke. jadi saya tadi naik ojek kemarin. Ya udah, ya udah gitu aja ya Bu ya. Jaga kesehatan, Ibu sehat, anak sehat, suami sehat, Amin. semuanya sehat. Amin. Oke, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.